Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Rizky Ramania. Jadi ini saya mau bacain peruntungan dimana kalian tuh cepet dapat kerjaan nggak sih, kayak gitu loh. Soalnya banyak banget ya di antara kalian nih yang request untuk video pilih kartu ini. Tapi akhirnya aku balik lagi nih, bisa aktif lagi untuk membuat video. So ini aku udah tarik kartu ya, ada 3 pilihan. Jadi kalian pikir-pikir dulu nih mau yang mana pilihannya. Ini yang pertama, ada yang pakai charmnya infinity ya lambangnya. Terus pilihan kedua ini ada yang gambar teratai atau lotus lambangnya. Terus kalau yang ketiga ini yang lambangnya bunga warna merah. Kayak warna berani banget gitu ya. Apalagi di sini warna kuning kalau yang saya lihat tengahnya. Nah, untuk kalian yang mau tahu kapan nih kira-kira mau diterima ya di pekerjaan yang sedang diharapkan. Nah, sebelum kalian dengerin, mungkin kalian bisa pause dulu video ini sambil pikir baik-baik nih, mau pilih file ke satu, kedua, atau ketiga. Selain itu, kamu juga bisa pilih satu doang, atau dua, atau ketiga-tiganya, bebas pilihnya. Mungkin bisa di pause dulu, terus habis itu jalanin lagi, atau kalau kamu mau langsung loncat ke filenya, nanti bisa klik di timestamp yang sudah saya tulis di kolom komentar, kayak gitu. Oke, kalau gitu di sini kita mulai dulu ya. Halo semuanya, yang pilih file pertama di sini kira-kira kapan ya kamu keterima kerja? Di sini yang logo Infinity dulu ya. Logonya saya taruh di sini dulu di pojok kiri atas. File yang kamu pilih ini ada file pertama tuh ada gambar burung, dua burung yang saling berkomunikasi. Cuman ini hasilnya apa dan bagaimana kita kan belum tahu ya. Coba kita taruh di pinggir sini dulu nih. Kira-kira kapan nih kamu bakal keterima? Ini saya taruh pinggir dulu ya. Oke. Kira-kira kapan keterima? Sepertinya untuk yang memilih file ke satu ini atau yang burung, di sini akan segera dapat kabar karena ada kartu The Lovers. Coba satu lagi. Oke. Jadi gini, kamu akan mendapatkan kabar segera. Tapi itu masih belum tentu final banget. Tapi beberapa di antara kalian juga ada yang final sih. Kalaupun misalnya belum final, ini ada beberapa kandidat yang udah tersaring dikit banget. Mungkin ada 3 atau 2 atau 5 lah maksimal. Nggak lebih dari 5 atau 4 stabilnya. Dari 4 ini dipilih mana yang terbaik. Kayak gitu. Atau yang 3 ini mana yang terbaik. Atau yang tadi saya bilang, kamu udah langsung finalnya, kamu yang kepilih. Kayak gitu. Jadi intinya nggak lama lagi kamu akan dapat kabar nih bagi yang pilih file pertama. Nah, terus perasaanmu gimana di saat mendengar kabar ini? Oh, ternyata di sini kalau saya lihat ya ada kartu abundance sama kartu trust yang artinya kamu ngerasa kayak tertolong juga, akhirnya ada pemasukan. Sepertinya kamu juga lagi banyak banget ya kebutuhan, bukan keinginan. Bener-bener kayak butuh banget uang. Dan di sini juga dilancarkan rezekinya, dapetin kerjaan juga kalau saya lihat. Udah gitu di sini juga ada kartu trust. Kayaknya kamu mantep nih ketika waktu interview, terus ketika dapat kabarnya juga mantep, kayak wah ini dia, gue bakal keterima nih. Dan benar ada kabar baik kayak gitu. Jadi dari awal vibesnya kalian nih udah oke, kayak gitu loh. Pas wawancara sama si
interviewernya atau usernya, kayak gitu. Terus di sini tetap ya, walaupun kalian sudah diterima, ada beberapa hal yang mungkin kita perlu perhatikan ya di tempat yang baru ini, biar kamu tuh juga improve, kayak gitu loh. Nah, di sini ada kartu The Chariot. Yang perlu kamu lakukan nanti, yang perlu kamu perhatikan ketika masuk ke tempat ini, kamu perlu mengenal, adaptasi, mengetahui situasi ini kantor nih kayak gimana, kayak gitu loh. Jadi di sini coba lebih ke bergaul ke rekan-rekan, teman kerja tempat baru kamu ini. Jadi jangan cuman diem, terus jangan cuman dengerin nasihatnya terus iya aja, terus habis itu kerjain kelar pulang gitu. Enggak, jangan. Soalnya di sini saya lihat orang-orangnya juga ramah-ramah dan di sini asik diajak ngobrol. Jadi lebih ke arah mindset ya. Lebih ke arah untuk memperluas koneksi, kayak gitu loh di sini. Terus kalau misalnya kamu ada nggak ngerti, coba baiknya nanya. Dan di sini saya lihat orang-orang di situ juga mau bantu, kayak gitu loh. Dan di sini pastikan apa yang kamu pelajari langsung dipraktekkan, kayak gitu. Soalnya di sini orang-orangnya juga nggak pelit ilmu aslinya, jadi jangan minder ya kalau misalnya kamu udah mulai kerja di tempat ini. Terus saya akan membukakan lebih ke arah kartu saran ya buat kalian yang mau diterima kerja ini. Jadi disarankan untuk lebih jujur, terus kayak lebih percaya diri ya sama potensi yang kamu miliki. Jadi kan nanti pastinya kan di tempat baru kan kita ngerjain kerjaan nih, ya kan. Kamu jangan ngerasa kayak waduh aku nggak bisa yang ini, nggak bisa, jangan mikir kayak gitu terus. Sebenarnya ya it's okay dan normal kalau misalnya baru pertama kali masuk melakukan kesalahan, namanya juga orang adaptasi. Justru malah mereka akan sangat seneng kalau kamu menunjukkan rasa kayak sifat antusiasme, oh ini anak berarti niat mau kerja, kayak gitu loh. Terus ketika nanti kamu di rumah atau lagi nggak di tempat kerja, ya bersyukur nggak apa-apa, happy, bahagia juga iya boleh, tapi ingat jangan terlalu berlebihan. Ada pepatah di Jawa tuh, waktu itu saya pernah dengar, sedih nggak boleh berlebihan, bahagia pun juga nggak boleh berlebihan. Jadi takutnya nanti kalau misalnya kita terlalu attach, malah kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di luar itu, malah kitanya bisa jadi kayak bete, kayak gitu loh. So jadi kurang lebih gitu. Jadi bersikap secara normal aja. Kalau nggak tahu ya tanya, kayak gitu. Jangan cuma diem. Lebih ke situ sih kesimpulannya. Terus bentar, lanjut pesan semesta yang terakhir. Di sini ada kartu Sword, make a change, yang artinya adalah kalau misalnya kamu ngerasa ada salah, ada kurang atau apa, jangan bawa kebiasaan dari tempat kerja yang lama ke tempat yang baru. Jadi jangan terus-terusan berdalih, oh dulu aku kayak begini nih di tempat yang lama. Tunggu, tempat lama sama tempat baru itu kebijakannya beda. Kecuali kamu memang dibayar untuk melakukan dan menggunakan skill kamu yang dipelajari dari tempat sebelumnya. Jadi di sini sebelum bertindak, coba deh lihat dulu di sini situasi di tempat kantornya, tempat kerjanya nih seperti apa sih. Kalau memang perlu ada perubahan, lihat dulu mana yang paling memungkinkan untuk dioptimalkan. Dan itu juga kalau diizinin dan kalau bisa, kayak gitu loh. Jadi lebih ke arah niat dan lebih open terhadap pengetahuan yang diberikan para seniormu atau atasan atau orang yang lama di situ. Di situ sih pesan semestanya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk yang pilih file pertama. Semoga bermanfaat. Yuk langsung ke file kedua.
Halo semuanya yang pilih PL nomor 2. Di sini ada kalian yang pilih teratai ya, Lotus. Apa ya pesannya? Sebentar, tak taruh sini dulu. Di sini di kartunya ya, gambarnya tuh The Star di pinggir pantai. Ada kotanya kayak gitu. Ini Lebanon yang ada di tahun sebelum Masehi juga referensinya yang ngebuat kartu ini. Jadi di sini harapan juga artinya, tapi juga masih diimbangi dengan teknologi-teknologi yang terkini kayak gitu. Cuman kita coba lihat dulu ya, ini kira-kira apa sih pesannya kayak gitu. Nah, kira-kira gimana ya? Sebentar, saya geser dulu samping. Kira-kira kamu bakal cepat dipanggil nggak ya? Cepat diterima nggak ya? Oke, di sini nggak tahu kenapa saya feelingnya ke sini. Oke, di sini apakah kamu cepat dipanggil dari perusahaan yang kamu pikirkan atau tidak? Sepertinya arahnya enggak. Di sini malah diarahkan kamu untuk cari dan lamar di tempat yang lain lagi. Soalnya di sini pesaingnya ada banyak juga. Lagi pula tempatnya juga masih kurang bagus juga sih kalaupun kamu keterima di situ gitu loh. Jadi kayak nggak menjamin kamu juga bakal betah lama di situ. Makanya di sini kayak ya udah siap-siap lagi cari tempat lagi yang di tempat lain kayak gitu. Nah, bentar nih saya giniin. Saya naikin. Oke. Perasaan kamu ketika ngedengar kabar nggak keterima ini apa? Ya feel the rejection sih, feeling ditolak ya, pasti tau lah kayak kita di fase di masa dimana kayak nyari kerja ini lagi sulit, makanya kamu jadi kayak ngerasa kecewa pasti. Tapi di satu sisi kamu masih pantang menyerah untuk meraih kesuksesan. Itu yang saya lihat di sini, masih pantang menyerah. Jadi apinya belum padam kayak gitu, dan sebisa mungkin jangan dipadamin juga kayak gitu loh. Sebenarnya untung sih kamu ketolak. Jadi kalaupun misalnya kamu keterima, yang perlu kamu perhatikan adalah kalaupun kamu keterima di tempat yang kamu incarkan sebelumnya, itu juga sepertinya banyak komunikasi yang saling miss kayak gitu. Makanya di sini yang perlu kamu perhatikan adalah dari cara kamu ngomong ketika wawancara. Sepertinya ketika ngomong sama si HRD-nya atau usernya yang nyari karyawan ini ngerasa kayak apa yang kamu jawab masih belum sesuai dengan yang mereka cari, baik dari segi cara penyampaianmu atau dari sudut pandangmu, tapi skillnya sih udah oke kayak gitu loh. Atau enggak lebih ke arah dari sedalam apa sih kamu menggali perusahaan ini, tempat ini sebelum kalian wawancara. Jadi mereka juga ngelihat dari situ. Jadi ya next time kalau misalnya ada panggilan lagi, pastinya kalian tahu ya apa yang perlu dilakukan. Cari tahu dulu nih, ini background perusahaannya seperti apa, bagaimana. Jadi jangan sembarangan terima tapi nggak ada persiapan. Intinya harus ada persiapan. Jadi ini juga bisa pesan lainnya adalah kamu ditolak juga karena salah satunya kurang persiapan kayak gitu. Terus di sini kenapa kok usernya mau lihat ke situ? Soalnya mereka pengen cari mana yang benar-benar niat dan mana yang benar-benar pas ngelamar ngasal dan mana yang benar-benar selektif. Itu yang mereka cari. Jadi di sini nanti pastikan nextnya kalau dapat panggilan lagi, kamu lebih teliti lagi dan luangkan waktu untuk gali perusahaan tersebut lebih dalam. Biar nanti bisa keterima kayak gitu loh, dan bisa dipertimbangkan sama si usernya, bosnya, kayak gitu.
Terus apalagi sih ya kira-kira yang perlu kamu perbaiki dari sikapmu biar nanti next kalau ada wawancara tempat baru lagi itu bisa lebih lancar gitu. Yang pertama ada kartu wellness. Nah, mereka akan melihat di sini dari cara kamu dalam menyampaikan pengalaman kamu sebelumnya tuh gimana. Apakah ada kecenderungan menjelek-jelekan atau kamu justru merasa berterima kasih. Ya, walaupun kamu resign karena hal yang gak enak, tapi seenggaknya perusahaan tersebut yang wawancarai kamu ingin melihat dari pola pikir kamu kayak kira-kira ada pembelajaran positif nggak yang kamu terima dari tempat yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya kamu seorang mahasiswa, ya dari kampus kamu, pembelajaran kamu ini apa yang kamu dapatkan sebelumnya. Seperti kalau sekolah, kalau kuliah, itu kan pasti lebih ke arah kayak kita diajak untuk berpikir secara kritis, terus kedisiplinan yang dilatih, itu bisa kamu sampaikan. Itu yang dilihat dari si recruiternya sebenarnya. Jadi nanti lebih lihat dari perspektif apa sih yang kamu dapatkan dari segi pembelajaran, tapi yang lebih ke arah positifnya, bukan negatifnya. Itu yang mereka cari. Terus di sini lebih ke rasa penasaran, balik lagi ya. Semuanya relate ya. Ini jujur kartunya belum aku lihat semua sebelumnya. Mungkin next aku juga akan ngebuat video yang lainnya tuh sambil kayak proses kocok kartunya juga aku tunjukin. Jadi murni aku belum ngeliat kayak gitu loh. Nextnya ya. Dan di sini dari rasa penasaran ini gali cara berpikir secara kritisnya, itu benar-benar kayak cara memilah dan mengolah informasi yang kamu dapat, pekerjaan, terus cara kamu dalam bekerja, itu semuanya dilihat, dan etika. Nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul kalimat etika. Soalnya kalau kita lihat di sini Queen of Wands-nya itu kayak sopan banget ya, bajunya, tatapannya juga nggak yang merendahkan, tapi juga kayak lembut kayak gitu. Jadi tata keramanya juga dilihat di sini. So ini juga sama ya, kayak salah ini permisi gitu ya. Jadi benar-benar kayak ini juga sama ya, tangannya juga seakan-akan gini gitu loh. Jadi tata keramanya juga dinilai. Jadi mereka nganggap kayak ini kamu serius nggak sih? Kok kayaknya urak-urakan ya, kayak gitu loh. Seenggaknya kan ada ya orang yang kayak ngerok, tapi mereka tahu gitu loh cara bersikap dan untuk menangin hati si recruiternya dengan bersikap dengan sopan, walaupun ya tampangnya kayak nyeremin gitu, ada yang kayak gitu juga. Kayak gitu. Tapi nggak usah ngedown. Di sini ada pesan semesta, tenang aja. Dimana kayak kalau kamu udah belajar sekarang kurang apa dan bagaimana, seenggaknya di sini ya pasti yang nggak bisa kita pungkiri adalah rasa kesal, sedih karena udah nyari, mungkin baru nyari atau udah lama nyari tapi masih belum dapat, pasti ada rasa nggak nyaman, bete, kesal, apapun lah itu. Tapi ingat, jangan terus-terusan kejebak di masa lalu. Makanya ini bukunya ditaruh di belakang sama perempuannya, dan perempuannya fokus ke langit. Kalau kita lihat, seenggaknya di sini dia tahu kegagalan itu bisa menjadi fondasi kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi, selalu improve tentang diri sendiri. Sehingga di sini saya lihat, kalau kamu lihat ya, ini asapnya itu madep ke atas. Jadi ini adalah memang proses yang memang harus kamu jalani. Ini nggak kebetulan, dan kamu lagi sedang diarahkan ke pekerjaan yang memang sudah sesuai dengan jodoh kamu, kapasitas kamu, kayak gitu loh. Jodoh itu nggak harus pacar ya, atau suami istri, pasangan gitu, nggak. Jodoh kerjaan juga ada, kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pile kedua. Semoga hasilnya dapat membantu kalian ya. Saya akan lanjut langsung bacain pile ketiga. Halo semuanya yang pilih pile 3.
Jadi sekarang kita akan buka yang pilih file 3. Ini kamu pilihnya tuh tadi charm yang modelnya bentuk bunga ya. Kira-kira pesannya apa ya? Coba nih bentar, tak taruh dulu. Ini yang kamu pilih itu gambarnya perempuan ya, pakai baju dance. Enggak juga sih, baju dress maksudnya, bukan dance. Kelihatannya elegan. Coba kita lihat sebentar. Kira-kira kapan ya kamu akan keterima kerjaan? Yang pertama ada kartu Seven of Coin, juga ada kartu Crown of Sword. Oke. Untuk yang pilih file ketiga, sebenarnya kalian agak hoki, tapi bisa dibilang beberapa ada yang suka dapat beberapa tawaran, tapi kamu harus pilihnya selektif. Beberapa juga ada artinya tuh lebih ke arah, oh iya kamu sekarang dapat tawaran, jadi walaupun kamu tolak, beberapa saat kemudian juga ada tawaran lagi, tapi ya belum tentu bakal diterima juga ini tawaran-tawaran yang datang, jadi masih baru wawancara semua kayak gitu. Jadi ini balik lagi ke arah kamu, jadi bisa diterima apa enggaknya ini tergantung effortnya kamu dari kartu Crown of Swords ini. Jadi kalau kamu totalitas ya maka kemungkinan diterimanya akan sangat lebih besar kayak gitu loh. Tapi kalau kamunya juga udah males gitu pas wawancaranya, balesnya, jawabnya, maka di sini kamu juga jadi kayak agak ya males juga, hasilnya juga nggak maksimal gitu. Nah tapi ketika kamu mendapatkan tawaran-tawaran ini, sebenarnya perasaanmu gimana sih? Kayak isolation, kayak bingung, kayak ini bener apa nggak ya? Tuh kan langsung caution, langsung kayak hati-hati gitu, kayak berhati-hati banget. Ini perusahaannya bodong nggak, abal-abalan nggak, bener apa nggak, kayak gitu. Kamu kayak overthinking sih lebih tepatnya. Ini feeling orang-orang yang overthinking nih yang pilih file nomor 3. Kalau yang 2 tadi kan pusing ya, nggak dapet. Kalau yang file pertama tuh kayak tenang gitu. Lah ini nggak, overthinking feelingnya. Jadi sebenarnya ini yang perlu kalian perhatikan apa sih? Coba yang perlu kalian ini ya, hati-hati. Di sini jangan biarkan emosi mengendalikan kamu. Makanya di sini kalau kita lihat yang perlu kamu hati-hati adalah berani keluar dari comfort zone. Sebenarnya kamu tahu kamu tuh butuh kayak gitu loh. Kamu butuh uang, kamu juga butuh untuk membayar beberapa kebutuhan kamu yang lain, bukan keinginan lagi ya, kebutuhan gitu. Cuman ya di sini kalau kamu masih sibuk memilih-milih terima enggak, atau sambil mikir-mikir terima enggak, ya yang ada waktu nggak akan menunggu kamu terus menerus loh. Istilah kata kalau ada kesempatan maksimalin, terima aja. Terus gali lebih dalam nih perusahaan seperti apa, pelajari lebih dalam, terus latihan interview dulu biar kamu nanti bisa lebih pede ketika lagi diwawancarai kayak gitu. Dan di sini saya nggak tahu kenapa muncul kayak ada pedang ya, dua-duanya nih kesannya kayak menghunus, ini juga mau menghunus. Jadi di sini kamu juga lagi agak tight situasinya, maksudnya agak mepet, dimana kalau kamu terus-terusan kejebak, ini problemnya tagihan nih, kebutuhan keluarga atau apa bakal datang, atau utang kamu kayak gitu. So di sini kamu butuh kayak udahlah, aku terabas terima dulu, nggak tahu nih hasilnya gimana nih ke depannya, tapi yang penting aku totalitas ngerjain ya, nggak mau lagi males-malesan, nggak mau lagi kejebak overthinking kayak gitu. Nah, kira-kira apa sih yang perlu kamu perbaiki dari sikap kamu? Di sini, tuh kan kartunya receiving, terima aja. Pesan semestanya tuh sama. Nah, kalaupun nanti misalnya
kamu udah nerima kabar, diterima ya, sekarang terima aja dulu nggak apa-apa. Nanti sambil jalannya waktu, kamu kan pasti tahu nih mana yang membuatmu nyaman, mana yang enggak di kantor tempat yang baru ini. Seenggaknya kamu perlu kasih batasan, mana hubungan yang secara profesional, mana yang personal, diletakkan pada posisinya masing-masing. Dan jangan mencampur adukkan masalah pekerjaan dengan pribadi, kayak gitu. Jadi kalau kamu udah tahu ada yang bermasalah atau apa, ya kamu harus kayak gitu, pasang boundaries, pasang batasan. Sebenarnya gini, kalau saya dari pengalaman saya kerja di mana aja, sampai 11 tahun kerja ya, ngikutin pindah 3-4 perusahaan, itu tuh semuanya sama aja. Pasti kalau nggak yang gajinya kecil tapi orangnya ramah, atau benefitnya bagus, gajinya bagus, tapi orangnya banyak yang toksik, atau enggak dua-duanya enggak bagus, tapi di sini manajemennya yang atasnya ngedukung, jadi kayak serba bingung. Ya istilah kata pasti ada aja yang membuat kita selalu kok gini banget ya kerja gitu loh. Jadi ya in the end, pada akhirnya mungkin banyak yang udah makin berumur tuh akhirnya juga banyak yang berpikir kayak kerja di mana aja tuh sama aja, tinggal balik lagi bagaimana cara kita nekuninnya dan bagaimana cara kita memberikan batasan antara urusan pribadi dengan pekerjaan tuh biar nggak kecampur aduk. Lebih ke arah situ akhirnya kebanyakan ya, kalau yang udah banyak pengalaman kerja. Pada dasarnya mau kamu kerja di kantor atau kamu, beberapa di antaranya mikir kayak apa gue buka bisnis ya, kayak gitu. Ada yang sampai overthinking gitu dari ngelihat kartunya. Kenapa bisnis? Soalnya di sini ada kartu Dempres. Ada kepikiran juga apa aku buka bisnis. Buka bisnis juga tidak semudah membalikan telapak tangan, butuh perjuangan, butuh banyak investasi. Investasi itu nggak cuma masalah uang, untuk investasi modalnya, enggak, ada investasi untuk skill kita, investasi untuk belajar accounting, investasi waktu. Kalau misalnya kamu mau keluar juga kantor ini itu banyak sekali kayak gitu. Mungkin itu nanti akan saya bahas secara terpisah di video terpisah, bagaimana ya masalah pekerjaan kayak gitu, atau masalah buka bisnis kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu ada ide, boleh tulis di kolom komentar ya, nanti biar aku buka. Lanjut, di sini ada kartu Tower, Unplug, Relax for Spell, yang artinya itu lebih ke arah kamu suruh nenangin diri dulu, relaksin diri dulu. Jadi kamu sebelum balas si orang yang nawarin pekerjaan ini, yang nerima kamu atau wawancara, kamu kalau misalnya udah overthinking, mending kamu bawa jalan kaki atau bawa olahraga biar agak lebih tenang, atau enggak cari teman ngobrol, atau ngeteh dulu, ngopi dulu kayak gitu, atau meditasi dulu. Intinya lakukan apapun hal-hal yang bisa membuat kamu lebih santai, baru ambil keputusan. Tapi ya jangan kelamaan juga, ini nggak akan nunggu nih keputusannya. Takutnya kalau kamu nggak ngabarin juga, ini akan ditawari ke orang lain kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Semoga dari hasil readingnya dapat membantu kalian ya. Kalau misalnya kalian ingin ada request lagi video-video terbaru, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kunjungin IG aku. Tapi kalau misalnya kamu ingin berkonsultasi, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Saya pamit dulu. See you. Bye-bye.